Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di pagi ini hari Senin kita mulai pembelajaran materi, yaitu kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Baik, sebelum kita mulai membahas materi indahnya kebersamaan, kita dibiasakan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman, amin. Di sini kita akan membahas subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, kita sama-sama baca ya. Di situ ada teks, baca. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Di sini ada tugas ya, ayo membaca. Ya, kita sama-sama baca ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya ya, karena di Indonesia ini ternyata ada ya, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, kemudian adatnya juga berbeda. Jadi kita bersyukur hidup di daerah yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Sini ada gambar ini, pawai ya, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai tersebut. Tahun ini mereka datang ke alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Oh, ini orang Maluku ya. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih. Nah, ini ya. Jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, yaitu alat musik gendang. Berasal dari Maluku, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali menyanyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam.
Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papongpong. Namanya alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Angklung ya. Seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, di sini ada tugas, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor bersama teman kelompokmu. Jawab pertanyaan berikut. Apa yang bicarakan pada paragraf ke-1? Nah, nanti silakan dijawab ya, kemudian difoto jawabannya, dikirim ke WA grup kelas 4. Kemudian tugas berikutnya, catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Setiap bacaan biasa terdiri atas berapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau beberapa paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi setiap kalimat itu satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di dalam paragraf itu ada yang namanya inti kalimat, biasanya ada di awal atau di akhir. Nah, dalam inti ini pasti ada gagasan atau ide pokok utama dari paragraf tersebut. Maksudnya inti dari yang ditulis dalam paragraf itu apa begitu. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Nah, di sini karena kita nggak ada teman kelompok ya, jadi boleh cari teman ya, 3 atau 4 anak untuk berdiskusi tentang apa yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, di sini ya ada paragraf 3. Gagasan pendukung, ada gagasan pokok. Paragraf 4 juga sama, ini suruh ngisi ya. Paragraf 5. Kemudian tuliskan kembali gagasan dari 3, 4, 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Ini, wahai budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ayo berlatih. Bertanya kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Misalkan nama siswi Siti, daerah asal Padang. Ciri khasnya kalau Padang itu ada rendang, ada rumah gadang ya.
Sunda misalkan nama Bagas. Daerah asal Ciledug, ciri khasnya berarti kalau Sunda yaitu peyem, rumahnya rumah panggung ya, dan lain-lain. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Kedua, apa kalian punya ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Kemudian yang ketiganya, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Misalkan sikap menghargai keberagaman, misalkan bermain bersama teman yang berlain agama, menghargai keberagaman. Saling tolong menolong walaupun berbeda agama misalkan. Kamu juga bisa menuliskan contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Misalkan di sini sikap tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja. Kalau dengan orang Sunda misalkan bermainnya orang Sunda saja, atau kalau orang Jawa saja. Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu, diskusikan hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Ayo mengamati. Di sini ada contoh alat musik berbagai daerah. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipak dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Habis. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara mainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Misalkan di sini ada contoh suling asalnya dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan ditiup, misalkan dua ya. Tadi apa itu yang dari tipak ya, dari mana tuh tipak? Tipak itu berasal dari Padang ya. Nah, di sini ada keterangan
alat-alat musik. Dari Maluku Tipa ya. Nah, terus tadi ada angklung, ada kecapi ya, berasal dari mana, gendang. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahu kamu bahwa di sekitar kita juga ada banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ayo kita pelajari terlebih lanjut tentang bunyi. Nah, nanti pelajaran untuk besok kita akan beralih ke belajar tentang masalah bunyi. Untuk sekarang mah kita belajar mengenal alat-alat musik daerah ya, khas daerah. Itu saja mungkin materi hari ini. Khawatir kepanjangan. Di sini ada tugas-tugasnya. Silakan adik-adik ini bentuk kelompok. Satu kelompok 4 anak ya. Nanti silakan ambil bukunya, ada di sekolah, untuk membahas mengerjakan tugas-tugas ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak mengerti boleh bertanya di grup WA kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.